Dunia yang dipengaruhi oleh pandangan yang terus berkembang, definisi hak asasi manusia sedang diuji. Norma-norma tradisional sedang digantikan oleh pemahaman baru mengenai kebebasan dan pilihan pribadi. Hak asasi manusia yang dulu didefinisikan dengan batas-batas yang ketat, kini menghadapi persimpangan jalan. Ikutlah dalam percakapan apa yang menjadi masa depan kita terkait pemahaman kita akan hak asasi manusia, khususnya pergeseran nilai hak asasi manusia dalam eksplorasi poliamori dan kebebasan pribadi. Halo teman-teman Gen Z, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya Pasra Dulu akan mengulas terkait kasus yang sedang marak kita dengar saat ini. Sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk memikirkan sesuatu hal. Coba bayangkan posisi kamu di mana pada saat bangun pagi, kamu dicintai tidak hanya oleh satu orang, tetapi ini bukan tentang orang-orang yang kita kasih seperti saudara, ayah, ibu, melainkan banyak pasangan. Gimana ceritanya? Jadi teman-teman, inilah yang biasanya disebut dengan konsep poliamori. Tapi cukup dibayangkan saja ya, tidak usah direalisasikan. Karena tentu hal ini melanggar nilai norma dalam berumah tangga dan khususnya di dalam masyarakat. Langsung saja kita masuk pada inti pembahasan kita terkait poliamori. Poliamori adalah praktik atau keadaan di mana seseorang memiliki lebih dari satu hubungan romantis atau seksual pada saat yang sama dengan persetujuan dan pengetahuan semua pihak yang terlibat. Ini berbeda dari perselingkuhan, karena dalam poliamori semua hubungan dilakukan secara terbuka dan jujur. Poliamori menempatkan penekanan pada komunikasi yang jujur, kepercayaan, dan keterbukaan antara semua individu yang terlibat. Dalam poliamori, setiap hubungan dapat memiliki dinamika dan aturan sendiri, tergantung pada kesepakatan antara para pihak. Beberapa orang dalam hubungan poliamori mungkin tinggal bersama, sementara yang lain mungkin memiliki hubungan jarak jauh. Tujuan utama dari poliamori adalah untuk memungkinkan setiap individu untuk mengejar hubungan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, tanpa membatasi diri hanya pada satu pasangan. Penting untuk dicatat bahwa poliamori memerlukan tingkat komunikasi, kepercayaan, dan keterbukaan yang tinggi di antara semua pihak yang terlibat. Hal ini juga memerlukan keterampilan dalam mengelola emosi, rasa cemburu, dan konflik yang mungkin timbul dalam hubungan tersebut. Poliamori bukanlah pilihan yang tepat untuk semua orang dan setiap individu. Jadi kita harus mempertimbangkan nilai-nilai, kebutuhan, dan batasan pribadi sebelum memutuskan untuk terlibat dalam poliamori. Sekarang mari kita membahas bersama-sama terkait sebab dan latar belakang yang terjadinya atau adanya konsep poliamori ini. Yang pertama, adanya ketidakpuasan dengan monogami. Beberapa orang mungkin merasakan bahwa hubungan monogami tradisional tidak memenuhi kebutuhan emosional, seksual, atau sosial mereka. Poliamori menawarkan alternatif yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersebut dari berbagai orang. Yang kedua, pencarian kebebasan. Poliamori seringkali diadopsi oleh mereka yang mencari kebebasan dalam menjalin hubungan dan menolak keterbatasan yang diatur oleh norma sosial dan budaya. Dan yang terakhir adalah eksperimen sosial dan emosional. Beberapa orang yang tertarik pada poliamori sebagai cara untuk mengeksplorasi hubungan manusia yang lebih dalam dan kompleks. Ini bisa termasuk eksplorasi identitas seksual dan gender, serta dinamika kekuasaan dan keintiman. Sekarang mari kita melihat pengukutan kejadian penting di dalam konsep poliamori dalam sejarah dunia. Yang pertama, pada abad ke-20 di mana terjadi sebuah eksperimen sosial dan komunitas alternatif. Pada awal abad ke-20 di mana komunitas-komunitas seperti Wanida Community di Amerika Serikat yang didirikan pada 1848 mulai bereksperimen dengan hubungan monogami sebagai bagian dari eksperimen sosial yang lebih besar. Kedua, pada 1960-an dan 1970-an di mana terjadi sebuah revolusi industri seksual. Revolusi seksual di tahun 1960-an dan 1970-an ini membawa perubahan besar dalam pandangan masyarakat tentang seksualitas dan hubungan, di mana salah satu buktinya itu ada buku seperti Seksual Politik oleh Kate Millen 1970-an dan 70 dan The Ethical Slut oleh Lucy Eaton dan Janet Hardy 1997 mulai memperkenalkan konsep hubungan non-monogami yang konsensual dan etis. Yang ketiga, pada tahun 1980-an
di mana terjadi perkembangan terminologi. Pada tahun 1984 ini ada istilah poliamori mulai digunakan lebih luas. Istilah ini membantu memberikan bahasa yang lebih jelas untuk menggambarkan praktik hubungan yang sudah ada tetapi belum memiliki nama yang umum diterima. Yang keempat adalah pada tahun 1990-an, di mana terjadi literatur penting dan komunitas online di mana ada sebuah buku yang diperkenalkan dengan judul Critical Slut 1997 oleh Dusty Eston dan Janet Hartley, menjadi salah satu karya literatur paling penting yang memperkenalkan dan mempopulerkan poliamori. Buku ini memberikan panduan praktis dan etis tentang bagaimana menjalani kehidupan poliamori. Yang kelima, pada tahun 2000-an, media di mana terjadi media dan kesadaran publik. Pada tahun 2000-an ini, poliamori mulai mendapatkan perhatian oleh media yang lebih besar, di mana banyak artikel-artikel dan liputan televisi mulai mengeksplorasi kehidupan dan dinamika orang-orang yang menjalani hubungan poliamori. Yang keenam adalah 2010-an, di mana terjadinya suatu pengakuan dan normalisasi. Pada dekade ini, kesadaran tentang poliamori terus meningkat dengan lebih banyak orang berbicara secara terbuka tentang pengalaman mereka. Selanjutnya, pada tahun 2020-an, di mana terjadinya legalitas dan hak-hak sipil, meskipun masih banyak negara yang tidak mengakui hubungan poliamori secara hukum. Ada kemajuan dalam advokasi hak-hak sipil bagi komunitas poliamori. Beberapa yurisdiksi mulai mempertimbangkan pengakuan hukum untuk keluarga poliamori, terutama hak asuh anak dan hak waris. Sekarang mari kita melihat bagaimana lini masa yang terjadi di dalam proses perkembangan poliamori. Yang pertama, sejarah poliamori ini mencangkup berbagai perkembangan dari era kuno hingga masa modern dengan perubahan signifikan, terutama dalam abad ke-20 dan ke-21. Mari kita melihat bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, perkembangan awal. Poliamori memiliki akar dalam berbagai budaya dan praktik, termasuk konsep pernikahan, kelompok, dan komunitas komunal yang telah ada sejak zaman kuno. Dalam konteks modern, poliamori mulai mendapatkan perhatian pada abad ke-20 yang didorong oleh gerakan kebebasan seksual dan sosial. Yang kedua, pada abad ke-20, karena terjadinya kebangkitan poliamori. Pada tahun 1960-an dan 70-an, gerakan poliamori mulai mendapatkan pengakuan lebih luas, terutama di kalangan komunitas yang mencari alternatif terhadap hubungan monogami tradisional. Salah satu komunitas yang berpengaruh adalah Karista, yang berdiri di San Francisco dari tahun 1971 hingga 1991. Karista mempraktikkan pernikahan kelompok dan keluarga ekonomi serta pengasuhan anak dalam satu komunitas besar. Yang ketiga masuk pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, di mana berbagai kelompok pendukung poliamori mulai terbentuk, misalnya Family Synergy di Los Angeles dan Family Tree di Boston. Ini adalah beberapa contoh kelompok yang berperan penting. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh seperti Deborah Napol mulai mempublikasikan buku dan artikel tentang poliamori. Ini membantu menyebarkan konsep ini lebih luas. Media cetak seperti majalah Loving More juga mulai muncul dan juga menyediakan platform bagi komunitas poliamori untuk berbagi cerita dan pengalaman. Masuk pada era internet di mana terjadinya penyebaran dan normalisasi. Dengan munculnya internet pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, poliamori mengalami lonjakan dalam visibilitas dan penerimaan, di mana internet memungkinkan individu untuk terhubung dan membentuk komunitas secara global, berbagi informasi, dan mendukung satu sama lain. Misalnya situs web dan forum seperti Live Journal dan berbagai grup Facebook menjadi pusat penting bagi komunitas poliamori untuk berkumpul dan berbagai pengalaman. Masuk pada tahap di mana poliamori dalam media dan masyarakat. Pada dekade terakhir, representasi poliamori dalam media arus utama semakin meningkat. Misalnya acara TV dan film seperti Profesor Marston dan The Wonder Woman. Di mana film ini membantu mengubah perspektif publik tentang poliamori, menyoroti hubungan monogami dengan cara yang lebih positif dan realistis. Ini berkontribusi pada peningkatnya penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap poliamori. Masuk di era tantangan hukum dan sosial. Meskipun ada kemajuan dalam penerimaan sosial, poliamori masih menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan.
Di banyak tempat, hukum tentang pernikahan dan hubungan masih tidak mengakui atau melindungi keluarga poliamori, menyebabkan masalah dalam hal hak asuh anak, properti, dan hak-hak lainnya. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi masih menjadi hambatan bagi banyak individu. Oke, mari sama-sama kita pikirkan bersama-sama terkait dengan konsep poliamori ini. Mari kita lihat apa yang menjadi kesempatan kita sebagai pemuda saat ini dan juga keterpurukan yang terdapat dalam kasus ini. Yang pertama, apa saja yang menjadi kesempatan kita, yaitu adanya pengembangan kebijakan dan berkeadilan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, ada peluang untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Misalnya, perlindungan hukum bagi semua bentuk hubungan konsensual dapat diperlukan. Terus yang kedua, adanya pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk hubungan dan orientasi seksual dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan yang baik dapat membuka dialog tentang poliamori dan mengurangi kesalahpahaman yang mungkin ada. Di balik kesempatan yang juga kita miliki, ada keterpurukan yang terjadi di dalam masyarakat, yang dimana ini berhubungan dengan norma sosial dan budaya di dalam masyarakat. Nilai tradisional, Indonesia memiliki budaya yang kuat dan norma-norma sosial yang sangat dipengaruhi oleh agama dan nilai-nilai tradisional. Poliamori bertentangan dengan konsep-konsep tradisional tentang keluarga dan pernikahan yang monogami. Selain norma sosial, adanya stigma sosial. Orang yang terlibat dalam poliamori seringkali mengalami stigma sosial, penolakan, dan bahkan ostracisme dari komunitas mereka. Ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan penekanan psikologis. Baik, sekarang mari kita lihat bagaimana poliamori ini memberikan signifikansi terhadap bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa aspek yang menjelaskan signifikansi poliamori terhadap negara Indonesia saat ini. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam sedang mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikansi. Generasi muda lebih terbuka terhadap konsep-konsep hubungan yang berbeda dari norma tradisional. Poliamori sebagai salah satu bentuk hubungan non-monogami mulai mendapatkan perhatian di kalangan tertentu yang mencari cara untuk hidup yang lebih terbuka dan jujur dalam hubungan dan cinta. Yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang poliamori dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan. Program pendidikan yang menjelaskan berbagai bentuk hubungan dan menekankan penting persetujuan dan komunikasi yang terbuka dapat membantu masyarakat memahami dan menerima poliamori sebagai salah satu cara hidup yang valid. Ketiga, adanya penerimaan dan stigma sosial. Meskipun poliamori masih dianggap tabu oleh banyak orang di Indonesia, ada tanda-tanda meningkatnya diskusi tentang topik ini di sosial media dan komunitas urban. Diskusi ini seringkali terjadi di komunitas-komunitas tertutup atau forum daring, di mana individu dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang poliamori tanpa takut dihakimi. Namun stigma sosial dan risiko diskriminasi masih tinggi. Banyak individu memilih untuk menyembunyikan gaya hidup mereka. Yang terakhir adanya hukum dan kebijakan. Secara hukum, Indonesia masih belum memiliki kerangka yang mengakui atau melindungi hubungan poliamori. Hukum pernikahan di Indonesia hanya mengakui pernikahan monogami atau poligami dalam konteks agama tertentu seperti misalnya Islam. Dan bahkan dalam kasus poligami ada aturan ketat yang harus diikuti. Oleh karena itu, pasangan poliamori di Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan monogami atau poligami yang sah secara agama dan hukum. Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana akhir daripada poliamori ini. Di mana poliamori tidak memiliki akhir dalam pengertian tradisional. Nah, ini adalah praktik hubungan yang terus berkembang dan tetap ada hingga sampai sekarang. Poliamori adalah konsep yang terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum kita mengakhiri, kita juga perlu mengetahui bagaimana sejarah ini terbukti dalam kasus poliamori. Kita bisa melihat dari bukti sejarah dalam peradaban klasik, di mana di dalam sejarah peradaban klasik seperti Romawi kuno ada bukti tentang praktik poliamori di kalangan elit politik dan budaya. Contohnya beberapa penguasa Romawi terkenal memiliki hubungan dengan beberapa pasangan atau selir. Dan dari saya, terima kasih.